Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam inseba. Ya. Oke, bersama saya, panggil saja Mas Rehan. Di sini saya pernah mengikuti sebuah penataran wasit juri dan sedikit-sedikit tahulah tentang ilmu perwasitan. Ya, jadi saya mau sharing-sharing tentang peraturan IPSI untuk Munas tahun 2016 yang kemarin, peraturan IPSI yang kemarin, sementara belum saya pelajari tahunya yang peraturan IPSI tahun Munas 2012. Ya, jadi yang saya pahami itu pas penataran itu, jadi gini, dalam pertandingan pencaksilat mempunyai peraturan ya, dalam entah laga, entah seni tunggal, entah seni bergu, seni ganda. Yang jelas semua peraturan itu untuk menertibkan ya jalannya, intinya biar jalannya suatu pertandingan itu berjalan dengan lancar. Nah, untuk tata cara pola jalan wasit ya, jadi ketika jalan wasit itu ada soal aba-aba wasit itu ada silat, bersedia, mulai ya. Jadi ada silat ya, bersedia, mulai, di ya, berhenti ya, ada 4 contoh aba-aba dari posisi seperti ini, silat. Nah, ini untuk menyiapkan kedua pesilat ya, tengok kanan tengok kiri biar lihat kondisi pesilat itu berpasangan atau tidak. Nah, berikutnya kaki kiri ya, kaki kiri mundur ke belakang ya, kanan bersedia. Nah, ini awalan ya, kata-kata bersedia untuk memulai suatu pertandingan. Tangan lurus ya, satunya tangan kanan lurus, tangan kiri seperti ini. Nah, mulai ya, jadi antara ini tangan kanan tarik mulai bersamaan, kaki rapat. Nah, panggil pesilat, silat mendekat, pesilat mendekat. Nah, kita sambil, nah, pola jalannya pertama ada yang samping menyilang ya, 1 2. Nah, 1 2, jalan lagi 1 2 1 2. Nah, ada proses jalan itu ya, maju ke depan, set. Nah, jadi untuk pesilat itu ya pola langkahnya ada, ataupun mundur ya. Oke. Nah, setelah ada sikap pasang bersedia, mulai. Nah, berikutnya ada menghentikan, sikap menghentikan. Nah, ketika sikap menghentikan kayak gini, itu yang lurus itu tangan satu. Kalau tadi kan kayak gini bersedia ya, kalau kayak gini sikap menghentikan ya, badan tegap, kaki teguk ya, tidak boleh kayak gini, teguk. Nah, menghentikan. Nah, syarat menghentikan itu harus ada sebab dan akibatnya ya. Jadi bukan suatu pertandingan itu harus ada sebab akibatnya. Sebabnya apa? Wasit menghentikan. Nah, akibatnya apa? Wasit menghentikan. Contoh, kita beranjak ke peraturan IPSI dalam pertandingan laga ya. Itu kalau dalam bertanding itu ada pelanggaran ringan ya, dan pelanggaran berat ya. Jadi pertama itu binaan 1, binaan 2, langsung teguran 1. Langsung teguran 1, teguran 2 langsung diangkat, pegang, peringatan 1, peringatan 2 diskualifikasi. Jadi peraturan seperti itu. Nah, berikutnya itu kita tutorial itu bikin pelanggaran yang ringan-ringan dulu. Contoh pelanggaran ringan itu ketika si atlet ya, si atlet itu keluar garis. Contoh, siap, silat pasang, bersedia, mulai. Nah, atlet keluar garis ya, hentikan, tunjukkan dia menghentikan. Kenapa wasit menghentikan? Harus ada alasannya. Seret, kita menunjukkan arah garis lingkaran. Seret, panggil pesilatnya, silat mendekat. Nah, keluar garis ya, keluar garis tidak boleh ya, 1 kali, jadi harus dibina ya.
tinggi binaan ini itu minimal pusar kamu tingginya. Nah, pola menghadapnya seperti ini, tidak boleh kayak gini ataupun kayak gini ya. Jadi etikanya ada, kaki harus rapat, tidak boleh kayak gini ya, tidak boleh ya. Jadi kaki harus rapat ini. Nah, menghentikan tingginya pusar kamu ya, sepusar kamu ya. Ini untuk proses binaan 1. Nah, berikutnya ada lagi kalau si atlet itu menarik ya, menarik baju. Contoh kodenya seperti ini. Silat pasang. Bersedia. Mulai. Si atlet lagi tanding ya. Dia ada yang menarik baju, dihentikan. Panggil silatnya. Silatnya. Kodenya menarik baju tidak boleh ya, 1 kali. Ini untuk menarik baju. Nah, kalau si pesilat berbicara dalam pertandingan ya, tegur gini. Silat berbicara tidak boleh ya, 1 kali. Itu binaan ya, binaan 1. Kita masih pelanggaran ringan ya, masih mengupas pelanggaran ringan itu untuk berbicara. Nah, kalau atlet tidak melangkah, itu tidak kayak jalan biasa ya. Jadi kodenya misal panggil silatnya, pola langkah. Ini ketika atlet itu jalannya itu nggak sesuai dengan itu kaidah pencak silat. Jadi kita tegur ya, silat ya, pola langkah. Ini kodenya pola langkah. Nah, ketika atlet lari-lari ya, contoh silat pasang. Bersedia. Mulai. Nah, kita hentikan. Kalau dia atletnya lari ya, lagi mau nyerang, dia lari, hentikan. Ya. Silat ya, lari-lari tidak boleh ya, 1 kali. Nah, ini untuk proses lari-lari. Nah, ketika atlet sebelum itu, si atlet itu melakukan tuh mendorong ya, biasanya banyak kan cewek ya, mendorong itu dibina ya. Kalau dorongannya itu nggak bertenaga tapi lebih ke kayak mendorong ya, dianggap merugikan si atlet ya, itu bisa ditegur. Contoh mendorong, silat pasang. Bersedia. Mulai. Kita hentikan. Yang mendorong sini. Silat ya, mendorong tidak boleh ya, 1 kali. Ini untuk proses ketika si cewek, atlet cewek itu mendorong. Nah, berikutnya kalau si atlet itu tadi menarik sudah. Nah, kebanyakan atlet itu menghina ya, ibarat kata sudah menjatuhkan, bruk, tahu-tahu kayak gini di depan mata ya. Jadi ketika sudah menjatuhkan atlet, bruk ya, kayak gini dilihatin ya. Ini proses kaidah pencaksilatnya, etikanya itu kurang ya, jadi dihentikan ya. Contoh silat pasang ya, bersedia. Mulai. Atlet menjatuhkan, sah. Kita suruh bangun dulu yang jatuh, set. Nah, kita mengesahkan karena dia menjatuhkan, tapi kita menegur juga bagian ini yang karena apa? Karena dia itu melakukan yang namanya etikanya kurang. Silat ya, tidak boleh ya melakukan seperti itu ya, 1 kali. Ketika tidak tahu kode etik yang baik, kita alangkah baiknya berbicara ke atletnya. Silat panggil ya, menghina ataupun bahasanya etika ya, etika dalam menjatuhkan lawan atau apa, tidak boleh seperti itu ya. Bisa dibina atau apa ya, yang jelas dibina dulu ya. Atlet itu jadi keluar garis sudah, pelanggaran ringan. Jadi atlet tuh enggak berbicara sudah, mungkin sudah semua ya. Jadi intinya itu sedikit ulasan tentang pelanggaran ringan ya. Nanti bisa dibahas lagi di komentar yang ini ya. Barangkali ada tutur kata yang salah atau apa, saya mohon maaf ya. Saya baru pemula ya bikin
ini ya, channel seperti ini ya, tutorial tentang peraturan Mas Duri ya. Jadi yang jelas kalau kurang paham itu bisa tanyakan ya. Jadi intinya setiap memberikan kode etik ya, kode ini ya, itu jangan sampai menutupi kepi. Misal kepinya di belakangnya jangan kayak gini, tapi lebih ke ini, pesilatnya diarahkan biar apa, biar ketika ngasih aba-aba ya, misal kasusnya dia lari-lari, pesilat ya, lari-lari tidak boleh ya, 1 kali. Ini jadi dilihat oleh kepi nantinya ya. Jadi jangan sampai ditutupin kayak gini, kepinya dari belakang kamu nutupin, itu salah ya. Ini juga dihitung ya, dalam hati selama 3 detik ya, dalam hati dihitung biar kepi tahu dan dicatat, biasanya dicatat ya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam tutorial kegiatan istri. Nah, dukung channel ini biar lanjut ke pelanggaran berat dan yang lain-lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.